Jadi materi dunia yang ada sekitar itu tipuan kok. Padahal Allah sudah mengasih tahu bahwa semua yang ada di sini ini semuanya hanya main-main dan senda gurau. Kehidupanmu itu adalah kehidupan yang main-main dan senda gurau. Nggak ada yang serius kok. Nggak ada. Semuanya main-main dan semuanya akan berakhir. Kalau tadi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani untuk menghilangkan atau membersihkan hati kita dari cinta dunia dengan cara membayangkan tipu daya dunia, mentertawakan, menghancurkan. Saya mungkin bisa menyampaikan dari sisi yang lain bahwa pertama kali bahwa kehidupanmu di dunia ini kontraknya terbatas singkat. Ada awalan dan ada akhirnya. Engkau tidak akan selamanya tinggal di sini. Apapun yang kau telah kumpulkan itu semuanya akan kau tinggalkan semua. Jadi kita harus memposisikan harta benda itu tidak lebih hanyalah sebagai fasilitas. Ketika sudah selesai masa jabatanmu, ya harus diserahkan kembali. Dipertanggungjawabkan. Iya. Ketika mobil dinas itu kamu pakai buat ke tempat-tempat yang kotor-kotor, nah nanti GPS-nya itu berbunyi di sana di setda kan gitu. Loh, ada apa ini Pak Kadis nih main-main ke situ ke Golonggong nih. Umpamanya bukan jagung ya, makan jagung. Ya kan semuanya. Ya, jadi artinya bahwa kita melihat dunia itu satu, pertama jangan pernah merasa memiliki. Itu hanya hak guna pakai. Yakin enggak? Saya punya bukti kuat yang tak terbantahkan. Apapun yang nantinya harus dikembalikan itu bukan milikmu. Masih nggak yakin juga? Apapun yang namanya kekayaan yang kau miliki, kalau suatu ketika harus ditinggalkan, itu namanya main-main. Iya. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, inventaris itu adalah sebagai bentuk fasilitas-fasilitas untuk memudahkan kerja pejabat, bukan menyalahgunakan jabatan. Ternyata kamu ini di mata Allah koruptor semua kamu nih. Makanya jangan ngejek-ngejek koruptor terus-terusan. Kamu juga koruptor. Apa betul fasilitas itu kamu gunakan sebenarnya? Ya wis. Wahai koruptor-koruptor yang ada di ruangan sini. Yuk kita bertobat sekarang. Ya, gunakanlah fasilitas itu dengan baik. Yang sifatnya menunjang. Ya kan, menunjang tugas kamu. Iya, dikasih mobil ya untuk ngantar jemput anak-anak sekolah, buat pergi kerja, ya kan, buat ngaji apalagi kan gitu. Nih fasilitas yang ada di dalam jasadmu itu luar biasa. Harganya tak ternilai, kecanggihannya lebih canggih dari alam semesta yang ada dalam dirimu itu. Dan semuanya sangat otomatis kerjanya.
dan sistem sensor. Ya, very sophisticated, artinya sangat canggih. Pertamina itu kalau lihat di Balongan tuh kabel-kabel pipa malang melintang puluhan ribu, wah rumet kelihatannya. Mesin giling dalam perutmu 1.000.000 kali Pertamina, lebih mungkin miliaran kali rumitnya itu. Iya. Pertamina menghasilkan apa? Solar, bensin, plastik, ya, apalagi? Ya, propelin, aspal, 10 lah. Gilingan perutmu menghasilkan bermiliar-miliar item. Percaya nggak? Ya, iya. Dan semuanya itu otomatis. Iya, dengan sendirinya. Karena kamu terima beres, karena yang bekerja itu akal bawah sadar, akal tidak sadar yang bekerja, yang mengendalikan akal tidak sadar. Akal sadar kamu ya mau ngaji, baca kitab, minum kopi, ngisap rokok, nyalakan korek, kacamata, yang itu yang ya itu aja. Nah, jadi nanti pada akhirnya semua itu akan bekerja berbeda antara al-aqlul wa'yi dan akal la wa'yi, akal sadar dan akal tidak sadar itu. Semua peristiwa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, ditipu orang, dimuliakan orang, dihina orang, semuanya itu jatuh dari mobil, tabrakan, semuanya masuk dalam ruang data, terdata semuanya. Iya, itu ada di ruang akal bawah sadar itu. Dan data-data itulah yang membentuk perilaku kamu itu. Iya, makanya bagaimana kita mengolah data gitu. Ya kan? Maksudnya manajemen apa itu? Ya manajemen. Ya bukan kalbu dong, akal sih. Ya hati lain lagi itu kita bahasa akal bawah sadar. Jadi seseorang itu kenapa kok sikapnya selalu penuh curiga? Ya karena dia dalam hidupnya terlalu sering ditipu orang. Iya kan? Iya dong. Itu data-data itulah yang membentuk perilaku, sikap pribadi kamu, kepribadian kamu dibentuk itu. Kenapa kok jadi orang penakut? Kenapa minder? Kenapa orang jadi penyedih, gitu, murung? Kenapa jadi gegabah? Kenapa jadi rapuh hatinya? Ya kan begitu. Oh rapuh hatinya, kok segitu aja udah nangis. Ya soalnya dulunya anak mama, disayang-sayang, ditimang-timang, apa maunya diturutin semuanya. Anak mama dulunya. Iya, begitu mondok di cadang pinggan, dilarang pakai HP, bawa HP dirampas, nangis, pulang bubar sudah. Iya. Iya. Jadi gimana? Dan itu kan terjadi kan di luar keinginan kita. Nah makanya kita sendiri juga harus punya teknik pengelolaan data sendiri. Ya dong, dipilah-pilah master filingnya disimpan ke gitu. Itu yang kadang-kadang yang sering terjadi itu di luar keinginan kita dan tidak pernah kita panggil,
memori itu akhirnya mereproduksi sendiri. Iya. Iya. Dan seringkali rasa takut kamu itu akan takut menghadapi sesuatu itu sebetulnya tidak ada makhluknya mah. Itu dicipta oleh pikiranmu sendiri. Iya. Iya. Nah, bagaimana kita mengelola hati ini? Al-Quran penuh dengan petunjuk tapi lewat. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu selalu ngajaknya nggak bener aja, ngajak saja. Ya kan gitu. Wa ma ubari'u nafsi. Aku tidak bisa melepaskan nafsuku. Inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu ngajaknya jahat saja. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh. Jadi supaya kita itu mengurangi kejahatan, kita bangun kasih sayang kita, dipaham-paham. Ya goblok nutuk sih Rob. Ya karena bagaimanapun juga untuk menghilangkan kegelisahan kejahatan yang muncul, kita terus melatih, harus sering melatih diri kita berbuat baik, menolong orang lain dong. Iya, sampai nanti kamu akan dapat merasakan kebahagiaan tersendiri ketika engkau bisa menolong orang lain. Kalau setelah menolong kamu kecewa, berarti kamu masih gagal. Sampai kapan? Sampai kamu merasa senang menolong orang lain. Jadi kebahagiaan yang sejati itu bukan hanya kamu merasa bahagia, tapi ada bagian penting yang tidak dipisahkan, yaitu kamu merasa bahagia ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Sebab tidak mungkin kamu bahagia tapi membuat orang sengsara, palsu kebahagiaannya. Itu nafsu.